Jadi sudah 25 tahun makanya ini yang ke-25 yang diikuti oleh 174 siswa. Yang pokoknya ini yang begitu semua wajahnya. Kita satu model kita apa? Wajahnya berbeda, kira-kira semua Pak. Luar biasa, alhamdulillah. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ Mari kita bersyukur karena bagi yang berbahagianya kita masih diberi kesehatan, bahkan bisa berhadir di ruangan yang berbahagia. Sama-sama kita mengucapkan kemampuan Nabi Muhammad SAW telah membawa manusia dan dalam dia hormati Bapak Dinas Pendidikan yang telah hadir di ruangan ini, menghormati para ajur, para wakil ajur dan guru di ruangan ini yang tim guru sana hadir di ruangan ini. Tingkat kami melakukan beberapa hal
yang kami banggakan ini semuanya di ruang kami dapat bahwa kegiatan UKK kita hari ini mulai dari tanggal 19 sampai tanggal 26. Nah, yang hari ini diikuti di tahun ini dinyatakan ke jadi sudah 25 tahun katanya, ini yang ke-25 yang tahun ini diikuti oleh 174 siswa. Kemudian kita lakukan juga kegiatan yang diprogramkan oleh Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas untuk siswa eligible itu ada 45 orang. Kemudian yang ikut bimbingan kemarin sudah datang guru dari Musa itu 58 orang. Ini sudah disisir semuanya yang kuliah 58 orang dari 174 orang. Jadi kita akan masukkan dan bimbingan. Yang kemudian sudah tangguhnya dibimbing mungkin nanti habis lebaran seperti ini. Hari ini juga kita akan mengikuti tes rekor. Hari ini ada 14 dan 13.40 di semua siswa ikut. Ini sudah dasar semuanya. Kemudian semuanya warga yang berkurang ini akan diikuti kakak supaya ada yang ada yang kakak. Yang hari ini yang kita mulai duluan adalah jurusan teknik sepeda motor dan teknik karantina. Ini karena memakan waktu sama 1 minggu. Dimulai pada hari ini sampai tanggal 26. Kemudian jurinya itu ada juri eksternal dari industri dan ada juri dari internal. Dari juri kita dan 2 juri ada juri eksternal dan internal. Itulah penilaian yang tadi yang menjadi nilai salah satu indikator lulusnya siswa tersebut. Bahwa kegiatan UKK itu memang wajib diikuti oleh semua siswa, khususnya SMK seluruh Indonesia. Ada UKK yang dilaksanakan seperti ini, ada UKK yang dilaksanakan oleh SP, ya, SP itu bisa SP di Patra, kita bayar ke sana, kita ikuti, nah, itu semua urusan. Tapi kita karena pemerintah juga memikirkan kita berdasarkan jenis boleh kita mandiri, kita mandiri, kita panggil industri dalam rangka penilaian untuk siswa-siswa kami ini yang akan tamat tahun ini jumlahnya 174. Kami mohon kepada siswa semuanya ikuti dengan baik karena UKK ini tidak berat dan tidak ada kemenangan UKK ini. Jadi tolong diikuti dengan baik program kan kegiatan akan ini saya ikuti dari semua. Nanti tidak bisa kita panggil 2 kali, nanti ada 2 orang. Saya kita panggil lebih dari 2 orang. Tentu harus kamu bayar sendiri. Ya semuanya yang dikeluarkan kegiatan UKK kamu bayar sendiri kalau kamu melakukan. Jadi mohon saran pada siswa semuanya ikuti kecuali yang sakit. Yang sakit tidak teknis bagaimana. Tapi insya Allah hari ini kita ada orang yang sakit, kita bisa mengikuti semuanya. Itu bagaimana dalamnya kemudian kalau di SMA hanya 3, kita 4, maksudnya ditambah 4. Jadi kalau gagal kamu gagal, maka gagal lulus tahun ini. Kemudian selanjutnya ada yang puas. Kita lebaran. Jadi tidak lama lagi tidak lama lagi. Sekitar habis lebaran atau habis ujian dan sebagainya sudah menunggu lulus satu mau lulus ujiannya sekitar berapa yang semester dan kemudian puas ya akhir sekolah. Jadi mohon kami persiapkan, ingat selalu jadwal yang akan dibagikan dengan guru. Kapan kejadian kapan kegiatan dilaksanakan ikuti dengan baik, persiapkan dengan baik. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti dengan baik. Selanjutnya kami mohon kepada Cabang Dinas Pendidikan untuk bisa membuka acara ini yang akan dilaksanakan selama
membuka dan ikut memberikan kepada kami bagaimana sebaiknya bisa kita lakukan pendidikan di sekolah pendidikan. Demikian saya rasa, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cukup cerah ini. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita berkumpul melaksanakan aktivitas yang ada melaksanakan proses belajar di SMK Negeri 4 Salam beri salam, sama-sama kita sajikan dan waktu panggilan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat pada hari sana yang Abu Hadi dan Abu Husri, kemudian yang sahabat lokal sekolah pada sekolah menengah kejuruan Pak Kalau Semare yang wajah-wajahnya memang keturunan Pakistan. Kalau hitam pasti mah, cuma hati-hati jangan sampai hilang wajahnya tinggal hitamnya. Wakil kepala sekolah, para jurusan, kepala bengkel, bapak ibu, para tokoh-tokoh pejuang pendidikan, tokoh-tokoh yang berpengaruh besar terhadap perkembangan bangsa ini, di mana tugas utama seorang guru adalah mempersiapkan generasi penerus sehingga guru itu memiliki tanggung jawab yang besar. Kemudian selanjutnya istimewa kami hari ini kepada anak kami yang luar biasa, yang cowok-cowoknya ini yang pilih semua wajahnya. Kita satu model tanpa wajahnya pilih kira-kira semua luar biasa. Alhamdulillah. Harusnya kita mau tampil rapi kan wajahnya keren. Yang jelek rambutnya kayak gini lah. Nah, yang hari ini memang tampilan anak-anak kita yang sebentar lagi akan segera meninggal dan SMK Negeri Pak Kalau Semawe ini memang tak kita lihat. Tapi anak kita lagi anak-anak sekalian, kita intinya dulu adalah uji kompetensi kalian. Uji kompetensi kalian ini bukan suka-suka sekolah, tapi ada aturannya secara nasional. Di peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 disebutkan salah satu program yang wajib dilewati oleh sekolah menengah kejuruan adalah uji sertifikasi, uji kompetensi. Fokusnya kemana? Ya fokusnya sesuai dengan fokus besar dari sekolah kejuruan. Biar sekolah kenapa? Ada apa? Biar ya. Sekolah menengah kejuruan biar ada bedanya dengan sekolah menengah atas. Nah, anak-anak kami begitu selesai SMK pasti akan memegang dua sertifikat, dua bukti sertifikasi. Yang pertama kali tentu adalah ijazah, itu adalah kewajiban. Kemudian yang kedua, ya sertifikat uji kompetensinya. Tujuannya mana? Memang tujuannya tetap punya
kejuruteraan yang memang kita sudah punya kompetensi dasarnya. Misal, karena kami yang pria kayu, kita di Aceh juga ada olah seni yang bergerak yang negeri juga ada. Mulai negeri itu ada di Jatuh dan Desa. Ada sekolah yang memang menyediakan jurusan-jurusan yang bergerak seni yang seperti ada di sekolah. Nah, ini untuk mencapai yang luar tentunya bukan hanya dengan cara berdoa, tetapi juga harus diikuti dengan usaha untuk mencapai tujuan pendidikan kita, tujuan harapan besar dari pemerintah Indonesia. Kenapa digelontorkan dulu ada beasiswa BDIPSI? BDIPSI itu adalah beasiswa pendidikan miskin berprestasi, disingkat dengan BDIPSI kalau dulu. Sekarang sudah diganti dengan KIP kuliah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mensupport anak-anak Indonesia yang memiliki keterbatasan kemampuan secara finansial, secara keuangan, supaya mereka bisa tetap melanjutkan pendidikan. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau di sekolah menengah kejuruan, selain fokus melanjutkan pendidikan, juga ada yang memang harusnya fokus ke pekerjaan, ke kemandirian. Tetapi pekerjaan ini kan juga punya ilmu yang cukup supaya orang bisa percaya dengan kita. Kenapa? Banyak perusahaan-perusahaan yang memang agak ragu menerima anak kita. Mereka berpikir anak-anak SMK itu padahal kita itu salah, tapi tetap dalam batas tapi cara mengajarkannya tergantung bagaimana keinginan kita ketika kita melakukan proses pembelajaran. Waktu kita belajar, memang proses pembelajaran itu ya di mana-mana yang nggak enak. Saya juga ulang, ya aku nawangan. Memang nawangan, tapi malah nawangan, ya harus dilalui. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari proses. Nah, anak-anak kami ini jangan melihat sesuatu itu dari hasil. Dengan lomban mengatakan bapaknya perusahaan dengan kemudian itu wajib tapi jangan itu yang dilihat. Tetapi yang perlu dilihat adalah bagaimana seseorang berproses menuju kesuksesan. Proses tidak akan datang tiba-tiba tapi bapak kamu jadi kaya, tidak ada. Harus melewati prosesnya apa? Ya ini kan akhir. Kemudian ini semuanya dilakukan oleh guru dengan satu tujuan. Kami saya enggak punya tujuan lain. Tujuan kami adalah bagaimana kami bisa menghantarkan anak kami itu mencapai cita-citanya. Apapun akan kami lakukan, walaupun tinggal saya orang masih mau tak dapat ini orang aja biru kalau dulu kalau sudah kena dengan guru, misalnya sudah di JW kulit guru, ini kulit guru, itu. Kalau sudah biru, itu pulang ke rumah itu nggak berani buka baju. Kalau ketahuan sama orang tua ibu sebelah sini, ditanya kenapa di JW guru, maka siap-siap sebelah juga akan masuk di rumah. Baru ini, muncul kena kakak kalau guru punya nama hati uang, kayak itu. Kalau sekarang kan tak bisa lagi dapatnya kalau perusahaan diberi ada sebuah misi yang boleh hanya ada lulusan nanya itu maka tapi tidak yang pentinglah kita mulai proses. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mahal sama bisa mencabut nyawa manusia itu tanpa proses apapun. Tetapi Allah tidak melakukan itu, jarang. Semuanya dicabut, nyawa manusia dicabut, diperingatkan
kalau semua proses sudah kita lewati, nanti baru kita bisa menikmati hasilnya, manfaatnya. Tetapi kalau kita tidak mau melewati proses, jangan berharap dengan hanya yang pendidikan. Satu-satunya cara untuk memutus mata rantai kemiskinan hanya satu. Apa itu? Pendidikan bukan warisan, pendidikan. Kalau kita tidak punya ilmu, maka bersiaplah kita untuk mengulang kemiskinan yang mungkin saja antara kutip sudah dialami oleh orang tua ini. Kenapa? Kalau orang kaya bukan dengan muda. Anak muda biasa. Ya kalau ada anak muda memangnya, anak muda berubah, bukan tak. Anak muda berubah, bukan tak. Tapi jangan kurang. Saya mau cerita tentang beberapa siswa saya. Boleh ya? Nah, nah yang wajib bawa cek. Ada yang bisa bawa cek? Ada, Pak. Kengon. Asikmu nak bisa bawa cek. Nanti dia rasanya dibawain. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, uji kompetensi kalian SMK Negeri Fakultas Semuanya tahun ajaran 2024-2025 secara resmi kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi